Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam Berita Racing 2, renungan singkat Sabtu. Nah, dimana setiap hari Sabtu kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat, merenungkan kepada firman Tuhan setiap hari Sabtu. Nah, bulan ini, bulan Desember, kita akan belajar tentang Yesuslah keselamatan kita, ya kan? Karena berhubungan dengan kelahiran Yesus di dalam dunia ini, maka bulan Desember ini kita belajar bahwa Tuhan itu, Yesus itu menjadi keselamatan kita, ya kan? Yang pertama, waktu itu kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah gunung batuku, gunung batu kita, ya kan? Terus yang kemarin juga kita belajar tentang Yesus menara yang kuat. Nah, saat ini kita lanjutkan bahasan kita tentang bahwa Allah itu adalah kota benteng kita, kawan. Nah, biarlah kita belajar, kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu, Yesus itu menjadi perlindungan kita, menjadi keselamatan kita, ya kan? Dia bukan hanya menjadi ada di aspek kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita dia juga ada, tapi dia juga lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya menjadi pengalaman, mengerti jadi lewat pengalaman. Yang kita tahu Nabi Daud, Salomo, ya kan, ada beberapa nabi begitu luar biasa, mempunyai pengalaman yang hebat dengan Tuhan, maka dia bisa ambil kesimpulan, dia bisa bermazmur, bisa bernyanyi, memuji Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah kota bentengku, kawan, ya kan. Dan biarlah kita akan terus belajar mengenai firman Tuhan ini. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan secara singkat, secara sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah sedikit ini kami dapat mengerti kehendak-Mu. Makin hari kami makin dekat, kami makin hari makin mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus, dan kami mempunyai kepekaan akan suara Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua, berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengenal Yesus Kristus dengan benar ya Bapa, mengenal tentang firman Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan Yesus, siap mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa Allah kota benteng kita. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kota benteng pasti ada peperangan. Memang saat itu, zaman itu ya kan kawan, peperangan masih terjadi secara luar biasa. Beda dengan sekarang, banyak negara sudah merdeka, walaupun saat ini ada beberapa negara yang juga sedang perang, kawan. Iya kan? Memang di Alkitab sudah dituliskan bahwa zaman akhir bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peperangan akan terjadi, kawan. Nah, saat itu memang ada didirikan benteng kota benteng gitu ya kan. Jadi setiap kota itu ada bentengnya.
Berarti ada sebuah kota, ada bentengnya kawan. Nah jadi dijaga oleh benteng. Di bagian luar itu terdapat tembok-tembok yang kuat. Nah, benteng kota itulah area inti. Area inti berbenteng dari sebuah kota. Bisa berupa kastel, benteng, atau pusat yang berbenteng. Nah, jadi di kota benteng ini ada pertahanannya. Seperti banyak kota besar di Yunani, ya kan, banyak kota-kota kecil juga di Yunani. Sebagai contoh juga ada tembok besar Cina, ya kan. Itu kan termasuk benteng juga. Benteng itu bagian yang terkuat dari sebuah kota. Tebal gitu ya kan. Nih coba nih kita lihat di gambarnya ya. Ini nanti gambarnya nih paling nggak nih ada ilustrasi buat kita. Ada sebuah kota benteng. Begitu kuat ya kan, kita lihat tuh temboknya begitu kuat. Ada beberapa lapis kadangkala ya kan, ada 2 lapis untuk menjaga musuh supaya tidak masuk ke dalam kota. Ketika diserang, ada tembok benteng itu dulu. Dan di atasnya tuh biasanya ada pasukan-pasukan untuk menyerang ya kan. Kalau kita pernah lihat film-film itu ada ya. Begitu luar biasa kan peperangan itu ya. Seru gitu ya kalau kita lihat filmnya. Makanya itu ada benteng di situ supaya kotanya nggak diserang. Supaya kotanya nggak diambil alih oleh bangsa lain, oleh kota lain gitu kan, diposisikan sebagai garis pertahanan. Nah, di dalam benteng itu juga biasanya ada dikembangkan polisi-polisi, tentara-tentara, ada barak tentara ya kan, pemanah-pemanah biasanya. Ada juga yang pakai batu ya, batu besar waktu itu kalau kita lihat di film-filmnya. Nah, itu menggambarkan kota-kota benteng yang zaman dulu. Zaman waktu memang perang. Zaman sekarang memang sudah jarang kan. Walaupun masih ada di beberapa negara, tapi zaman sekarang sudah jarang. Karena memang dunia ini sebenarnya sudah merdeka. Sudah tidak ada perang. Cuma sekarang memang nanti timbul perang lagi kan, itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Ya, ke zaman akan timbul perang. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah heran. Nah, yang menjadi kota benteng kita itu siapa? Allah kita sendiri kawan. Ketika Allah menjadi benteng kita, tidak mungkin ada musuh yang bisa menyentuh kita. Amin. Oh, luar biasa. Benteng itu tidak lembek ya kan. Benteng itu keras, kuat, tebal. Jadi biarlah kita berlindung di dalam Allah sebagai kota benteng kita. Mungkin persoalan banyak, serangan-serangan setan juga banyak kawan. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus, kita mengandalkan Allah kita terus belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti Daud ya kan. Yang selalu bermazmur, selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah menjadi kekuatan kita kawan. Di dalam setiap pujian penyembahan kita ada kuasa. Nah, kawan-kawan pernah gak ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada kekuatan baru, ya kan, ada damai di dalam hati kita, ada sukacita, ada hadirat Tuhan kita rasakan, ya kan, seperti ada beban-beban atau dosa-dosa yang terangkat dari hati kita keluar ke atas itu. Jadi ada kuasa Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kita kawan. Nah, biarlah kita menjadikan Allah sebagai kota benteng kita. Jangan cari hal-hal yang lain. Kalau anak kecil ya kan, masih umur kecil gitu ya,
batita gitu kan, itu masih berpengharapan, masih tergantung pada orang tua. Dia nggak bisa sendiri ya kan, dia selalu mencari papa mamanya karena dia tahu di dalam, jika ada papa mamanya dia aman, dia pasti dijagai, dibela. Nah itu anak kecil itu juga tahu. Nah seperti kita kawan, jangan sampai kita mengharapkan orang lain untuk kita, wah kalau ada dia aman nih kita nih ya kan, oh kalau dia tenang aja lah, semuanya bisa dibabat gitu ya kan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Mengandalkan manusia pasti ada kelemahannya, pasti ada salahnya gitu kawan. Makanya di dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain dan juga mengandalkan diri sendiri. Tidak boleh, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena dialah yang sempurna ya kan, dia gunung batu kita. Dialah menara yang kuat dan dia juga kota benteng kita kawan. Itu luar biasanya kan. Jadi pertahanan kita kuat. Dan ingat, musuh kita bukan yang memiliki darah dan daging, tapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di dunia ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, itulah musuh kita. Maka yang terpenting kita harus menjadikan Allah sebagai kota benteng kita, karena Allah itu adalah roh. Sehingga kita harus melawan roh setan itu, roh kegelapan juga dengan roh, yaitu roh Allah, roh kudus, yang menjadi kota benteng kita. Nah, kita belajar bahwa mengenai kota benteng ini ya kan, ada dua jenis. Ada dua jenis yang kita pelajari. Yang pertama itu, ini yang kita pelajari adalah Allah itu adalah kota benteng kita sendiri. Allah itu adalah kota benteng kita sendiri. Mari kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11 dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Tempat kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goyang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Nah kawan, kita memang dalam dunia ini ada banyak hal yang menakutkan. Apalagi di zaman akhir ini ya kan, di akhir zaman ini. Banyak hal-hal yang tidak menentu, hal-hal yang menakutkan. Nanti ada lagi lah penyakit apa tuh, pneumonia ya kan. Ada lagi kita baca di mana, Singapura ya, COVID-19 naik lagi katanya ya kan. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang kita tahu gitu, tidak menentu. Kadang ekonomi lagi turun, harga-harga tahu-tahu naik, ya kan, bencana alam, gempa bumi begitu banyak, tsunami lagi ya kan, tanah longsor, ini pagi ini hujan ya, musim hujan yang begitu luar biasa.
timbul sakit penyakit. Sekarang lagi banyak kan penyakit batuk, pilek, radang tenggorokan. Nah, jadi dalam dunia ini memang banyak hal-hal yang menakutkan. Bahkan di luar itu ada pengkhianatan, kemiskinan. Kemiskinan itu zaman sekarang orang miskin makin miskin, ya kan, kaya makin kaya. Di dalam firman Tuhan dikatakan yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Ya kan? Nah, itu terbukti sekarang. Kita pilih yang mana? Mau yang jahat apa yang kudus? Kita harus ambil yang kudus dong kawan, ya kan? Kita harus hidup makin kudus, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kejahatan, bangkrut, ya kan, banyak kebangkrutan, PHK, kecurangan, apalagi dalam dunia politik, ya kan, banyak kecurangan. Kalau itu kita nggak usah omongin lah, ya kan, udah terjadi begitu panjang tentang kecurangan dalam politik. Nah, itu membuat kita pusing, ya kan, tapi kita nggak usah pikirin. Yalah mereka saja buat kecurangan. Mereka yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada peperangan, ya sekarang peperangan. Waktu pertama kali Rusia sama apa tuh namanya tuh sama Ukraina, ya kan, terus baru-baru ini ada Israel dengan Hamas. Pasti negara-negara lain ikut, ya kan, yang mendukung satu, dia bantuin yang satu, dia dukung yang satunya lagi. Jadi terjadi perang besar lama-lama. Berbagai pergumulan lain, ya kan. Ketika kita melihat hal-hal itu, siapa yang akan menjadi pegangan kita? Siapa yang menjadi sandaran kita, kawan? Ada yang bisa menjadi sandaran kita? Wah, Pak Presiden lah, gue mah sandarannya, bisa nggak? Bisa. Wah, atasan gue di kantor, wah nggak bisa, kawan. Atau pendeta saya, gembala saya di gereja yang menjadi pegangan sandaran saya. Wah, nggak bisa, kawan. Manusia terbatas, manusia pasti punya dosa, kekecewaan. Yang harus kita pegang, yang harus kita sandarkan dalam hidup kita, yaitu siapa? Hanya Allah sendiri, Yesus sendiri yang menjadi sandaran kita, pegangan kita dalam hidup kita. Pasti kita tidak akan kecewa. Janji-janji Allah akan ditepati, akan digenapi dalam kehidupan kita. Ya kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Ya kan, tidak ada, kawan. Jadi itulah kita harus pegang janjinya Tuhan, pegang sandaran Tuhan. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, Mazmur ini adalah Bani Korah. Nah, Bani Korah yang bermazmur, kawan. Ya kan, seorang hamba Tuhan. Pemazmur ini mau bilang bahwa Allah adalah kota benteng kita punya Allah sebagai kota benteng kita. Nah, kita lihat bahwa Allah itu, Mazmur mengatakan Allah itu kota benteng, tempat perlindungan dan kekuatan, ya kan, sebagai penolong dan kesesakan yang sejati, yang sangat terbukti. Jadi Mazmur ini punya pengalaman sehingga dia menyanyikan lagu ini, bermazmur buat Tuhan. Ya kan, Allah itu bagi kita ada tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya kan. Oh, luar biasa. Nah, ayat ini juga menjadi ayat yang menguatkan Martin Luther saat itu. Ketika dia sedang ada masa-masa sukar akibat ke-95 dalil yang ia pakukan di pintu gereja Wittenberg. Melalui ayat ini Luther diteguhkan bahwa apapun kesukaran yang ia hadapi, ada Allah yang menjadi tempat perlindungan dan benteng baginya.
Jadi kita belajar kawan bahwa Allah itu adalah kota benteng kita yang teguh. Ya kan, apapun kesukaran kita, apapun masalah yang kita hadapi, ingat ada Tuhan yang akan membentengi kita. Membentengi kita dari apa? Dari kebangkrutan. Membentengi kita dari sakit penyakit. Membentengi kita dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat. Membentengi kita dari hal-hal yang negatif, kawan. Jadi mari kita pandang Tuhan, kita pandang kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita mengandalkan Tuhan saja. Jangan sampai kita akhirnya udah diem aja lah. Takut nih ya kan, males keluar. Males ngapa-ngapain, waktu bahaya kawan ya kan. Jadi kita tetap semangat, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apapun yang kita takutkan, apapun yang kita gentar, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita mengenal Yesus dengan benar. Sehingga kita menjadikan Dia sebagai kota benteng kita, amin kan? Yes, Dialah kota benteng kita. Nah tadi ada dua jenis ya kan. Yang pertama memang Allah sendirilah menjadi kota benteng kita. Ini yang harus kita pegang. Yang kedua, ternyata musuh juga ada bentengnya gitu. Yang kedua adalah benteng-benteng musuh kita. Ya kan, ternyata musuh kita juga ada bentengnya. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan juga punya benteng. Karena memang iblis, setan itu hanya sifatnya meniru Tuhan. Tapi ketika meniru Tuhan, dia tidak mungkin bisa sempurna, kawan. Kalau Allah itu nilainya 7, ya kan, 7 itu paling sempurna. Nah kalau setan itu 6, mendekati saja, kawan. Tapi itu sama bahayanya. Kalau kita nggak sadar, kita bisa terkena musuh, terkena kuasa setan, tipu muslihat iblis. Jadi kita harus kuat, kita harus menggunakan kuasa Allah yang nilainya 7 yang sempurna. Ya kan, kalau saat itu kan nilai 7 itulah nilai yang sempurna. Makanya kenapa setan menggunakan simbol 666 3 kali lagi ya. Karena apa? Dia mau mendekati Allah. Tapi dia nggak akan mungkin bisa sama seperti Allah. Jadi dia pasti di bawah kuasa Allah, kuasa Yesus. Jadi kita tidak usah takut. Karena dalam firman Tuhan dikatakan iblis itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berarti kita bisa mengalahkan setan. Kita bisa mengusir iblis, mengusir setan. Tetapi kita nggak bisa kalau sendiri. Kita harus pakai kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus. Amin. Yes. Nah, mari kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa ada benteng-benteng musuh ternyata. Tapi kita lihat, kita memang ada di dunia, tapi kita tidak berjuang secara dunia. Nah, kita renungkan kawan, kita memang saat ini hidup dalam dunia, tapi kita jangan berjuang seperti orang dunia. Yang berjuang seperti orang dunia itu seperti apa? Berjuang untuk hidup kaya, ya kan? Wah, apapun dilakukan untuk bisa dapat duit, untuk bisa kekayaan. Ada teman saya bilang, yang penting mah duitnya lah. Ya kan, kalau mau menikah, mau cari laki-laki yang banyak duit, yang bisa ngasih sebulan
100 juta katanya. Wah, itu secara dunia. Kita boleh nyari duit, bekerja boleh, tapi bukan menjadi tujuan utama, bukan menjadi ambisi pribadi. Kita bekerja tujuannya memang mencari uang. Tapi bukan hanya itu, kawan. Kita juga bekerja untuk menjadi berkat juga. Kita tanya Tuhan. Tuhan pasti akan menempatkan kita di tempat yang benar, di tempat dimana disitulah ladang kita untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk mencari uang, kawan. Terus kalau dunia mencari apa lagi? Jabatan yang tinggi. Wah, dalam politik, dalam pekerjaan, ya kan. Ada orang yang mau naik jabatan, dijilat sana, jilat sini, atasannya dibaik-baikin. Untuk mencari jabatan, apapun dilakukan, ya kan, ditawarin. Kamu kalau mau jadi direktur, kalau mau jadi atasan gitu ya kan, naik jabatan, kamu harus menyangkal Yesus. Wow, bahaya itu, kawan. Kita jangan berjuang secara duniawi. Di ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dan dalam perjuangan bukanlah senjata dunia. Karena kita ingat tadi dalam firman Tuhan, kita itu bukan melawan darah dan daging. Sehingga senjata kita bukan senapan, ya kan. Kalau itu mau perang antar bangsa, pakai bom-boman, pakai meriam, nah itu senjata dunia. Tapi secara senjata kita adalah yang diperlengkapi kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng siapa ini, kawan? Nah, itu di ayat 5 dikatakan mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang pengenalan akan Allah artinya juga antikris. Dia menentang firman Tuhan, menentang Yesus. Nah, itulah benteng-benteng yang ini ada benteng-benteng dari kuasa setan. Siasat orang itu, keangkuhan manusia itu dari setan. Setan juga, iblis juga menentang kita untuk mengenal Yesus, mengenal Allah. Nah, makanya dikatakan selanjutnya kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran kita itu hanya berfokus kepada Kristus Yesus, amin. Yes, kita jangan berfokus kepada masalah, kepada dunia ini, ya kan? Kita fokus kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kita berfokus pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah ada jawaban setiap permasalahan. Setiap akhir zaman ini juga sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Sehingga kita tidak takut, bahkan kita akan terus menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kawannya kan. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kita harus nanti-nantikan Tuhan, kawan, supaya kita tidak stres. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Nah, di ayat 6, kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, jadi kita harus siap sedia untuk menghancurkan benteng-benteng musuh, menghancurkan benteng-benteng keangkuhan hidup, menghancurkan setiap siasat-siasat setan, ya kan. Kita diberi kuasa untuk itu. Senjata kita bukan senjata dunia, tapi senjata Allah. Amin. Yes. Tugas kita untuk memberikan berkat, memberitakan firman Tuhan. Nah, lanjutnya kita akan belajar tentang Allah itu adalah kota benteng kita. Artinya yang pertama, kita harus punya komunitas rohani yang kuat. Kalau kita lihat kota benteng, kota itu berarti ada wilayahnya, ya kan. Kota itu ada yang luas, ada yang kecil. Tapi di situ pasti ada orang-orang, bukan sendirian kan. Yang namanya kota nggak mungkin ya orang hidup sendiri. Pasti ada beberapa orang.
Pasti ada kumpulan-kumpulan orang di situ. Seperti kota Jakarta, ya kan begitu banyak penduduknya. Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu bukan kota ya, kota juga ya Tangerang Selatan. Ada kota-kota lain kalau kita lihat pasti ada orangnya, ada penduduknya. Dan gak sendiri. Makanya Tuhan mau kita mempunyai komunitas. Komunitas rohani, kumpulan-kumpulan rohani, komsel-komsel, kelompok sel, kelompok kecil, apapun itu namanya, yang penting kita harus bertumbuh di dalam komunitas rohani. Tapi harus rohani yang kuat, rohani yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng dari firman Tuhan, kawan. Amin. Yes, kita ingat Yesus itu hanya mengambil 12 murid. Kenapa nggak Yesus ambil aja, kan banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia kan. Kenapa nggak semuanya aja Yesus jadiin murid? Kenapa kawan? Karena Yesus mau fokus. Yesus mau punya komunitas. Kelompok kecil 12 murid Yesus itu udah cukup. 12 murid sudah cukup. Nah, kita tahu bahwa murid-murid Kristus itu, murid Yesus juga tidak sempurna, tidak baik semua. Semua punya kekurangan, kelemahan, tapi Yesus melihat hati mereka. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan. Hati yang mau dibentuk seperti bejana. Ya kan? Tapi dia memerlukan komunitas. Lewat 12 murid Yesus ini, Injil tersebar di mana-mana, ya kan, luar biasa. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kita bertumbuh di dalam kelompok sel kita. Makanya di gereja-gereja biasanya ada komsel. Adalah yang namanya apalah itu, ya kan, yang penting itu komsel gitu. Nah, kita harus ikut ambil bagian di dalamnya, kawan. Supaya kita bisa, kalau ibadah minggu, ya kan, kalau gereja-gereja besar itu yang banyak jemaatnya, kita nggak mungkin kenal satu sama lain kan. Gereja masuk, memuji Tuhan, mendengarkan firman, berdoa, doa berkat, pulang tanpa kita tahu itu siapa namanya, cuma salam-salaman doang, ya kan, namanya nggak tahu, nggak pernah sharing, nggak pernah saling berbagi, nggak pernah saling menguatkan, ya kan. Tapi di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok sel, kita berbagi, saling menceritakan gimana nih, saling menguatkan, ya kan, satu sama lain dengan firman Tuhan, saling menasihati. Jadi semakin kuat. Saya pun menjadi produk kelompok kecil, kawan. Dari SMA, lulus SMA selalu ada kelompok kecil. Dan itu bersyukur karena Tuhan memberikan itu kepada saya, kawan. Dan jadi kita biarlah punya komunitas. Dan itu menjadi kekuatan kita, menjadi benteng kita, kawan. Untuk menghadapi dunia ini. Nah, yang kedua, kita pasti dilindungi, ditolong, dan diberi kekuatan. Di ayat 1 tadi, di dalam Mazmur 46 ayat 1-11 itu, di ayat 1 ada. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Nah, jadi yang kedua, Allah kota benteng kita, artinya kita pasti dilindungi, ditolong, dan diberi kekuatan. Nah, itu udah pasti, ya kan. Makanya ketika Yesus lahir, dia kan menjadi juru selamat kita. Bukan hanya nanti setelah Yesus datang atau kita sudah dipanggil ke surga, keselamatan bukan hanya itu, tapi keselamatan juga di dunia ini. Itu apa? Pasti dilindungi, ditolong, dan diberikan kekuatan buat kita. Firman Allah itulah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Karena di luar Tuhan, di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin kan? Yes. Jadi kalau kita sadar ini, kita pasti akan tetap di dalam Tuhan. Tidak mau jauh-jauh, kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Allah kota benteng kita, artinya ketiga, kita melakukan firman Allah
yang tinggal tetap, yang kekal, dan yang tidak akan tergoncangkan, kawan. Ayat 2 dan 3 tadi dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuyainya, sekalipun gunung-gunung bergoyang oleh geloranya. Artinya apa? Dunia ini pasti akan bergoncang, gunung-gunung bergoncang, dunia akan hancur, langit akan berlalu, tapi firman Allah akan tinggal tetap. Firman Allah kekal sifatnya, kawan. Maka kita terus belajar firman Allah yang kekal. Jangan malah berambisi untuk menjadi orang kaya. Orang kaya nggak salah, tapi kalau berambisi apapun harus terjadi, ya kan, segala macam cara dilakukan, mau halal mau nggak halal dia lakukan. Nah, itu yang nggak boleh, kawan. Kita harus berpegang kepada firman Allah yang kekal. Ya, sekarang kita pikirin kekal-kekal aja deh, kawan, ya kan? Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Buat apa kita nanti menyesal, kita malah mengejar yang tidak kekal ini. Biarlah kita mengejar yang kekal, itu apa? Firman Allah. Nanti dunia akan bergoncang, dunia akan hancur, kawan. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, ya kan? Amin. Ya, langit dan bumi akan berlalu, akan habis. Tetapi perkataanku apa? Perkataan Tuhan apa? Firman Allah. Firman Allah itulah perkataan Allah. Maka Yesus juga menjadi manusia, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Nggak sulit kok bagi Allah untuk jadi manusia. Dia Allah, dia maha besar, maha kuasa, ya kan? Jadi manusia untuk menebus kita. Orang Kristen itu bukan manusia dituhankan, bukan. Ada yang bilang kan, wah Yesus itu tuh manusia tapi dituhankan di abad keberapa katanya. Jadi yang kita imani bahwa Yesus memang Tuhan karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Allah Tuhan kita luar biasa, bisa menjadi apa saja, ya kan. Nah, jadi kita harus pegang dengan firman Allah yang tidak akan berlalu. Satu lagi dalam Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28, ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lihat, kawan, semua bisa bergoncang. Iya kan? Dunia ini akan bergoncang, tetapi kerajaan Allah, kerajaan sorga tidak tergoncangkan. Itulah yang kita kejar, kan. Kita akan mengejar kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yang kekal. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Jangan yang main-main juga. Dengan hormat dan takut. Nah, jadi yang ketiga, kita harus melakukan firman Allah yang tinggal tetap, yang kekal, dan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita di dalam benteng, kita pasti aman, tidak tergoncangkan. Nah, yang keempat, berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 4 tadi, dikatakan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kita ingat bahwa berkat-berkat Tuhan itu juga diartikan seperti aliran-aliran sungai. Kota yang ada aliran sungainya itu sangat baik, sangat diberkati. Karena ada sumber air
yang mengalir di sana, ya kan? Ada berkat-berkat Tuhan, sumber berkat Tuhan di situ. Seperti Yesus dikatakan air hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan haus lagi, ya. Nah, jadi kita akan selalu diberikan berkat. Berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup kita. Dan tugas kita juga harus mengalirkan lagi berkat yang Tuhan kasih pada orang-orang supaya air itu tidak mandek. Seperti laut mati, ya kan? Laut mati itu tidak bisa, airnya situ-situ saja dia tidak mau mengalirkan ke tempat lain, makanya menjadi laut mati. Jadi airnya nggak bagus, malah jadi busuk. Kalau kita nggak menyalurkan berkat Tuhan lagi, berkat itu menjadi busuk di dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur Allah kota benteng kita, Dia selalu mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Dan kita harus mengalirkannya lagi kepada sesama kita. Nah, yang kelima, Allah kota benteng kita, artinya yang kelima, kita selalu disertai Allah. Kita lihat ayat 7 tadi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Jadi Tuhan menyertai kita sebagai kota benteng kita. Dia akan selalu menyertai kita. Di dalam firman Tuhan di bagian lain dikatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena kita disertai Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang berani lawan kita? Ya kan, tidak ada, kawan. Itu kan yang lagu di sekolah minggu juga yang dinyanyikan. Jadi kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, sehingga kita selalu disertai Allah. Nah, yang keenam, kita harus selalu memandang Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita lihat di ayat 8. Ayat 8, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ya kan? Jadi kita pandang pekerjaan Tuhan. Kita pandang Yesus saja. Kita lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dalam pelayanan kita di gereja misalkan, atau di tempat kerja kita, di tempat usaha, di rumah, dimanapun kita berada. Mari kita kembangkan pelayanan kita, apa yang Tuhan kasih, apa talenta yang kita punya yang Tuhan kasih buat kita kembangkan, kawan. Hanya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Karena Allah kota benteng kita harus memandang Tuhan, memandang pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa memusnahkan benteng-benteng lawan, ya. Luar biasa. Kita jangan memandang yang di bawah, tapi kita pandang yang di atas. Biar kita memandang perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bawah. Jadi ketika Allah kota benteng kita harus selalu memandang Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, ya kan. Karena kita tidak bisa diam saja. Kita diam aja di kota benteng, ya kan, di dalam kota, ya kan, ada bentengnya gitu. Wah, itu gak maju-maju, kawan. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dong. Sehingga banyak orang yang mau masuk juga ke dalam kota benteng Tuhan. Kita keluar, kita melayani Tuhan, kita katakan Injil, ya kan. Supaya banyak orang yang masuk ke dalam kota benteng kita, supaya banyak yang selamat. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kita diperlengkapi senjata dan kuasa Allah. Untuk apa? Meruntungkan benteng-benteng musuh yang tadi. Yang dua jenis benteng tadi yang di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6.
Kita lihat tempatnya tadi ya kan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi yang terakhir yang ketujuh itu kita diperlengkapi oleh senjata dan kuasa Allah untuk menentukan benteng-benteng musuh juga. Jadi kita bukan hanya bertahan, tapi kita juga harus menyerang jika ada kuasa musuh yang mengganggu kita. Jika kita lihat di sekitar kita ada benteng keangkuhan hidup, ya kan, kesombongan, ada benteng-benteng keras kepala, egois. Nah, kita harus lawan, kita harus menggunakan senjata Allah, menggunakan kuasa Allah. Kita harus punya hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga kita bisa menghancurkan benteng-benteng musuh itu. Supaya kita bisa membuat orang menyadari bahwa ada Tuhan. Supaya dia bertobat, kawan. Memang pertobatan dari Tuhan, tapi kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa orang itu menjadi sadar dan bertobat dengan kuasa Roh Kudus juga. Dengan senjata Allah, dengan kuasa Allah. Kita hancurkan benteng-benteng, kita runtuhkan benteng-benteng musuh, amin. Benteng-benteng putus asa, ya kan. Benteng-benteng apalagi tuh, dendam, perceraian apalagi, ya kan, begitu banyak perceraian yang telah dibohongi oleh iblis. Kita lihat saja zaman sekarang, banyak sekali perceraian yang kalau nggak cocok ya udahlah, buat apa dipertahanin? Itu ngapain waktu nikah bagaimana, ya kan? Kok pas sudah nikah dibilang nggak cocok? Waktu pacaran ya cocok-cocok aja, ya kan, manis ya kan. Bahkan ada dibilang tai kambingnya kayak coklat, ya kan, aduh. Makanya kalau pacaran, ya kan, anak muda, kalau pacaran itu jangan keluarin yang manis-manisnya doang. Kalau pacaran semuanya aja dikeluarin, nggak apa-apa ya, negatif-negatif diceritain, mau nggak terima pasangan kita, ya kan. Jangan yang manis-manis, menikah kaget lagi, wah ternyata suami gue begini tidurnya ngorok, ya kan. Wah, istri gue ternyata bawel. Waktu pacaran dia nggak bawel, iya aja ya. Terus sekarang suami gue kok nggak perhatian, itu dulu perhatian banget, kasih bunga, kasih coklat, ya kan, kasih bunga bank. Wah, sekarang boro-boro pelit banget, ya kan, ngasih duit pas-pasan buat makan katanya. Wah, jangan begitu kawan. Pada saat pacaran dan menikah kita harus sama dong. Jadi kita waktu pacaran sebisa mungkin kita terbuka, itu kan, maksudnya terbuka bukan hal yang lain, ya kan, jangan juga terbuka semua, ini aku milikmu nih, semuanya ini terbuka. Jangan malah melakukan seks di luar nikah, ya kan, itu nggak boleh. Maksudnya terbuka tuh dari sifat-sifat, mungkin dari masa lalu diceritain seperti apa, seperti ini, kekurangannya apa, ya kan. Jadi ketika kita menikah, jika seorang menikah, jadi tidak kaget. Gitu, jadi kita harus mempersiapkan semuanya itu. Nah, hati-hati dengan benteng-benteng musuh. Benteng-benteng yang menghalang-halangi untuk mengenal Tuhan, ya kan. Wah, gereja-gereja dibakar, gereja-gereja dilarang untuk beribadah. Nah, itu benteng-benteng musuh, kawan. Supaya orang Kristen tidak bisa beribadah. Supaya orang Kristen tidak maju-maju imannya. Itu memang tugas iblis. Tapi ingat, bukan mereka lah musuh kita. Musuh kita itu apa? Setan yang tadi, roh-roh jahat. Karena mereka itu hanya dipakai oleh setan untuk menghancurkan orang-orang percaya. Tapi kita diperlengkapi senjata dan kuasa Allah untuk menentukan benteng-benteng musuh itu, kawan, ya kan. Walaupun mungkin kadang-kala banyak di daerah-daerah yang dilarang beribadah, tapi kita punya Tuhan, punya kuasa Allah, punya hikmat dari Allah, sehingga kita percaya bahwa ada sesuatu yang solusi yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan biar kita tetap kuat walaupun kita ditentang di sana di sini,
dihina ya kan, kadangkala diolok-olok, tapi kita tetap kuat karena Allah kita adalah kota benteng kita, karena Allah yang akan membela kita. Yesuslah yang lebih besar, ya kan? Kalau ada orang yang membela kan berarti yang membela itu harusnya yang lebih besar dong, yang kuasanya lebih besar dong. Ya kan, karena kita Yesus itu yang kuasanya lebih besar, makanya dia membela kita. Bukan kita yang bela agama. Apakah kita udah sempurna kita bela agama kita ya kan? Tapi bela kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, kawan. Ya, kita diperlengkapi oleh senjata Allah, oleh kuasa Allah dalam kehidupan kita. Untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Nah, biarlah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Ayat terakhir di dalam Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Inilah menjadi iman kita, inilah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Siapa yang aku harus takut? Nggak ada, kawan. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Ya, jadi kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita tetap kuat, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas renungan singkat pada hari ini. Biarlah kami menyadari dan kami mau sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Allah sebagai kota bentengku, sebagai tempat perlindunganku, sebagai tempat yang paling aman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami. Kami tidak mau jauh dari Engkau ya Bapa. Biarlah jika ada permasalahan-permasalahan, jalan-jalan buntu, biar Engkau yang selesaikan ya Bapa. Engkau berikan jalan keluar buat kami. Kami akan melihat pertolongan-Mu yang luar biasa, karena Engkaulah kota benteng kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami dilatih, kami diujikan, agar kami semakin kuat, iman kami semakin teguh ya Bapa. Berkati setiap kami ya Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Makasih ya Tuhan, yang Engkau terus melindungi kami, terus menyertai kami ya Tuhan. Biarlah kami juga mau memakai senjata Allah, senjata-senjata yang diberikan kuasa oleh Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat mengalahkan musuh kami, yaitu iblis, tipu muslihat iblis. Benteng-benteng yang iblis buat kami mau lawan dan kami mau hancurkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, berikan kekuatan buat kami. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur Kristus, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, berikan keringanan ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Tuhan di dunia yang tidak menentu ini ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati kami semua ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan biarlah Allah adalah gunung batu kita, kota benteng kita maksud saya kawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Bye.